Halo guys, balik lagi nih sama aku Nabila Zahra Wulandari. Di sini aku mau lanjut bahas lagi nih tentang sejarah nasionalisme yang terjadi di Filipina. Langsung aja yuk kita ke part 3-nya. Check it out. Nah, di sini aku bakal lanjut bacain apa aja sih yang udah aku tulis tentang sejarah yang terjadi di Filipina. B. Berakhirnya pemberontakan. Pada pagi hari, sekitar pukul 6, benteng yang menjadi pusat pemberontakan Cavite berhasil direbut dalam waktu 1 jam. Ketika pasukan pemerintah Spanyol menguasai benteng, mereka menemukan komandan benteng tewas serta seorang pembantunya. Sementara istrinya terluka. Di tempat yang sama, terdapat seorang biarawan dari Ordo San Juan de Dios yang diampuni oleh para pemberontak, kemungkinan karena penghormatan terhadap jubah keagamaannya. Beberapa perwira Spanyol juga ditemukan di benteng, salah satunya tewas dan yang lain terluka parah. Salah satu perwira yang terlibat dalam pemberontakan diidentifikasi sebagai Letnan Manuel Montesinos, sementara yang lainnya adalah Vicente Lopez Morcuecho. Mereka tewas saat benteng direbut kembali oleh pasukan yang setia kepada pemerintah Vergara 1896 Regidor 1900. Keterlibatan perwira-perwira ini disembunyikan oleh Gubernur Izquierdo yang tidak ingin mengakui adanya partisipasi dari kalangan militer Spanyol dalam pemberontakan tersebut. C. Perencanaan pemberontakan. Pada bulan September 1872, melalui interogasi Sersan Bonifacio Octavo, terungkap bahwa pemberontakan di Cavite telah direncanakan sejak November atau Desember 1871. Octavo pertama kali didekati oleh kapal marinir Pedro Monoson yang mengajaknya bergabung dengan kelompok pemberontak. Monoson mengaku bahwa daftar pemberontak ini diinisiasi oleh Francisco Zaldúa, seorang sipil dari Cavite. Awalnya, Octavo menolak, tetapi akhirnya dia bertemu Zaldúa, Sersan La Madrid, dan beberapa perwira lain yang memperkuat keyakinan bahwa seluruh resimen mereka siap memberontak, dengan Octavo sebagai pemimpin. Zaldúa memainkan peran penting dalam mengorganisasi pemberontakan. Dia menyatakan bahwa resimen-resimen dari Manila, yaitu Resimen No. 1, No. 2, juga telah berkomitmen untuk terlibat. Namun, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa tokoh agama seperti Romo Antonio Rufián dan Romo Juan Gomez terlibat langsung dalam pemberontakan. Meskipun beberapa cerita kontemporer mencoba mengaitkan mereka. Keterlibatan Letnan Manuel Montesinos dan Vicente Lopez Morcuecho, dua perwira Spanyol yang ikut bergabung dengan pemberontak, diperkirakan karena alasan pribadi, seperti dendam atas penahanan Montesinos sebelumnya akibat utang judi. Partisipasi mereka dalam pemberontakan menjadi bukti bahwa ini bukan hanya pemberontakan lokal karena ketidakpuasan, melainkan gerakan yang bertujuan menggulingkan kekuasaan Spanyol secara keseluruhan, serta pemberontakan gagal. Setelah pemberontakan gagal, Morcuecho akhirnya memilih untuk bunuh diri. Berbagai penulis Filipina pada masa lalu seperti Regidor dan Palauchut mencoba menggambarkan pemberontakan sebagai aksi lokal akibat keluhan masyarakat terhadap Spanyol. Namun, bukti laporan Izquierdo dan Octavo menunjukkan bahwa pemberontakan ini memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu menggulingkan pemerintahan kolonial Spanyol. D. Penggerebekan di Manila dan Cavite. Penangkapan pertama terkait pemberontakan di Cavite terjadi sebelum pemberontakan tersebut benar-benar berakhir. Pada 21 Januari 1872, Pastor Burgos, Zamora, Guerva, dan beberapa lainnya seperti Pardo de Tavera serta Regidor ditangkap. Gubernur Izquierdo menambahkan nama-nama lain dalam suratnya pada Menteri Luar Negeri, termasuk Romo Agustin Menzoda Mariano, Feliciano Gomez, serta saudara-saudara Jose dan Pio Basa. Penangkapan Romo Mariano Gomez terjadi pada malam 21 Januari, namun belum tercatat dalam laporan Jeusit karena proses penangkapan di Bakur belum selesai.
Izquierdo menyatakan bahwa penangkapan ini dilakukan sebelum bukti dari penyelidikan diperoleh dan ia menyimpulkan bahwa semua yang ditangkap terlibat dalam pemberontakan. Beberapa akan menerima hukuman mati, sementara yang lain akan diasingkan ke Kepulauan Mariana bahkan jika tidak terbukti bersalah. Pada 23 Januari, Romo Jos Guevara dan Mariano Sevilla ditangkap, diikuti oleh Bartolomé Serra pada 25 Januari di Manila. Pemikiran Izquierdo tentang pemberontakan. Dalam surat-suratnya, Izquierdo menunjukkan perubahan pandangannya tentang siapa yang dianggap sebagai dalang utama di balik pemberontakan Kevit 1872. Awalnya, dalam surat tertanggal 31 Januari, dia menyebut nama-nama yang terbatas, tetapi kemudian semakin banyak tokoh yang ditambahkan seiring dengan perkembangan penyelidikan. Izquierdo menegaskan bahwa para pendeta dan tokoh awam yang ditahan adalah pelaku utama pemberontakan, termasuk Romo José Burgos dan Romo Jacinto Zamora, yang disebut sebagai pemimpin revolusi. Izquierdo yakin setelah bukti cukup terkumpul, hukuman yang sesuai akan diberikan kepada mereka berdasarkan tingkat keterlibatan. Pada 3 Februari 1872, jaksa militer Manuel Boscasa meminta daftar lengkap pendeta dan awam yang terlibat, di mana Izquierdo menuduh bahwa sejak 1869, para pendeta seperti Burgos, Zamora, Guevara, Mendoza, dan Mariano Gomez terlibat dalam konspirasi melawan Spanyol. Nama Enrique Paraiso juga muncul sebagai tokoh awam yang diduga kuat menjadi salah satu penggerak utama penulis pemberontakan. Paraiso disebut sebagai pengelola surat kabar anti-Spanyol El Hecho Filipina yang memang benar terlibat dalam menyebarkan propaganda anti-kolonial. Meskipun demikian, tidak ada bukti bahwa para pendeta yang dituduh berhubungan langsung dengan surat kabar ini. Izquierdo tampaknya fokus pada para pendeta dalam memberontakan tersebut dan yakin bahwa mereka berkonspirasi melawan Spanyol. Dia bersiap untuk mengasingkan semua anggota junta ke Kepulauan Mariana. Namun, dari kelima pendeta yang dituduh, Burgos dianggap sebagai tokoh sentral dalam pemberontakan ini. Sekian, terima kasih.